Bapak-bapak dan ibu-ibu, salam kasih. Saya mau membahas tentang sinkretisme, Bapak Ibu. Ya, apa itu sinkretisme itu? Sinkretisme adalah suatu penggabungan atau pencampuran unsur-unsur dari dua atau lebih sistem kepercayaan, agama, budaya, atau pemikiran yang berbeda menjadi satu sistem baru yang tampak selaras, Bapak Ibu. Meski seringkali terdapat ketegangan atau kontradiksi di dalamnya. Definisi lebih dalamnya begini, Bapak Ibu. Sinkretisme biasanya terjadi ketika dua budaya atau agama bertemu dan saling mempengaruhi. Dalam konteks agama, ini sering terlihat saat ajaran, ritual, simbol, atau dewa-dewa dari agama yang satu itu dimasukkan ke dalam sistem agama yang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar, Bapak Ibu ya. Sinkretisme berasal dari kata Yunani sinkretismos ya, yang awalnya berarti aliansi orang-orang Kreta yang bersatu menghadapi musuh bersama meski punya banyak perbedaan, Bapak Ibu ya. Contoh sederhananya begini, Bapak Ibu ya. Ini di dalam ilustrasi sehari-hari, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu tuh punya dua resep makanan ya. Misalnya yang resep A itu misalnya soto ayam ya, masakan Indonesia. Dan yang satu lagi itu resepnya tom yum, masakan Thailand, Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu mencampur santan dengan soto dengan rasa asam pedas tom yum, lalu menyajikannya sebagai satu hidangan baru yang bukan soto murni dan bukan juga tom yum, itulah yang dinamakan sinkretisme kuliner. Ini Bapak Ibu. Dalam agama atau budaya, hal serupa itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Namun hasilnya bukan hanya soal rasa ini, tetapi bisa keyakinan dan kebenaran rohani yang menyimpang. Ini bedanya, Bapak Ibu. Ya, contoh sinkretisme di dalam dunia nyata, Bapak Ibu. Ya, di banyak daerah di Indonesia, ajaran Kristen atau Islam itu dipadukan dengan tradisi animisme atau kepercayaan nenek moyang. Contohnya, ada orang yang pergi ke gereja tiap minggu, tetapi tetap memuja roh leluhur atau melahirkan ritual tolak bala ya menurut tradisi lokal. Ini contoh dari sinkretisme. Nah, satu lagi. Ini berhubungan dengan agama Katolik dan agama asli Amerika Latin, Bapak Ibu ya. Ini terjadinya di Meksiko. Orang Katolik menyembah Santa Muerte atau Santa Kematian, sebuah sosok tengkorak berjubah yang merupakan hasil sinkretisme antara kekristenan dan kepercayaan Aztec. Ini di Meksiko, Bapak Ibu. Banyak masyarakat Tionghoa memadukan ajaran Buddha, Konfusianisme, dan Taoisme, bahkan berdoa di tiga kuil berbeda untuk satu masalah yang sama, mencari berkat dari tiga jalan yang berbeda ini. Nah, apa bahaya dan tantangan sinkretisme di dalam iman Kristen, Bapak Ibu? Di dalam iman Kristen, sinkretisme sering dianggap berbahaya. Kenapa? Karena bisa mengaburkan kebenaran absolut dari firman Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu. Bisa menggantikan Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran atau jalan keselamatan, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6. Bisa terjadi praktek-praktek yang bertentangan dengan iman sejati. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17 ini. Contoh Alkitabiahnya. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu sering jatuh di dalam sinkretisme dengan menyembah Tuhan dan Baal sekaligus. Ini di 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Bapak Ibu. Nabi Elia itu menegur mereka karena mereka berpijak di dua kaki. Itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, apa itu kesimpulannya? Sinkretisme adalah bentuk kompromi budaya atau keagamaan yang tampaknya toleran. Tampaknya loh. Tetapi bisa menghancurkan kemurnian ajaran, Bapak Ibu. Di dalam iman kita diingatkan untuk mengasihi sesama, tapi harus terus berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan tanpa mencampur adukkannya.
Ini yang penting Bapak Ibu. Ilustrasi rohaninya begini. Bayangkan kamu ingin minum air murni. Kamu punya sebotol air murni dan segelas kopi sisa kemarin. Nah ini. Jika kamu menuangkan air murni ke gelas berisi sisa kopi, warnanya tetap keruh Bapak Ibu. Dan rasanya aneh, bukan? Begitu pula iman kita. Ya. Iman kita itu tidak akan tetap murni bila dicampur dengan kepercayaan lain. Itulah Bapak Ibu poinnya. Ya. Sekian Bapak Ibu. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.